Oke, selamat datang kembali di channel YouTube kita, Bapak Ibu. Nah, kita akan coba kembali berjumpa di channel Ruang Para Bintang. Nah, jadi kali ini kita akan coba membahas sedikit pengembangan dan informasi-informasi terbaru tentang tutorial-tutorial untuk pengembangan-pengembangan dalam bidang pendidikan dalam pengajaran khususnya di kelas. Nah, jika menggunakan online berarti kita akan coba diskusikan di channel ini. Nah, jadi mudah-mudahan informasi-informasi yang ada di channel ini bisa bermanfaat buat Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian yang pengen dan ingin membuat sesuatu yang berbeda. Kita akan coba diskusikan di channel ini. Tapi sebelumnya Bapak Ibu jangan lupa di subscribe terlebih dahulu channel ini dan jangan lupa untuk membagikan kepada teman-teman yang lain supaya semakin banyak orang yang paham dan mendapatkan informasi tentang hal-hal yang baru. Nah, ini memang sebenarnya belum ada di mana ya? Di channel-channel YouTube ya, tapi kita akan coba karena ini memang dari luar kita bawakan ke channel ini supaya kita semakin banyak yang kita ketahui. Oke, nanti kita bandingkan seluruhnya ya. Oke, langsung saja kita bahas. Oke, nah jadi langsung Bapak Ibu di sini saya akan memperkenalkan yang namanya salah satu aplikasi atau website online yang bisa digunakan untuk belajar. Nah, di sini saya akan coba buat namanya script ya, script blur whiteboard. Nah, script blur whiteboard. Nah, ini kita klik. Nah, sebenarnya di video-video sebelumnya saya sudah buatkan tentang whiteboard V, kemudian Hydro, kemudian open board, ya kan, kemudian ada lagi yang banyak yang sudah saya buatkan. Nah, jadi kita akan coba yang terbaru ini, yang namanya Scribbler Whiteboard. Nah, ini dia. Nah, kita akan klik di sini scribbler.com online and collaboration. Nah, di sini dia. Oke. Nah, di sini ada plans, testimoni, Scribbler Pro, video, support, kontak. Nah, di sinilah tampilannya. Jadi ini yang tersedia itu adalah chat, audio, virtual, whiteboard, simple, safe, stable, perfect for online tutoring, black. Ya, jadi kita nanti yang kita gunakan yang ini. Start your free trial. Nah, jadi kita langsung klik saja di sini Bapak Ibu. Ini. Nah, kita klik. Nah, nanti Bapak Ibu diwajibkan untuk memasukkan nama, misalnya nama Bapak Ibu, misalnya contoh ruang gitu kan, ruang para bintang, tinggal diklik saja, kemudian masukkan misalnya emailnya, kemudian buat passwordnya, baru kemudian get started, oke? Nah, jadi langsung kita akan terhubung ke mari. Nah, ini dia. Nah, ini. Oke, langsung kita terhubung ke mari. Nah, kita klik di sini langsung sign in, oke? Nah, ini dia. Oke, nah sekarang di sini sudah muncul tampilannya ini Bapak Ibu yang namanya room list, create room, plan detail, your profile, update username, update email, change password. Nah, di sini kalau mau buat misalnya roomnya boleh di sini dibuat. Nah ya, you can create up to rooms with maximum. Jadi kita karena ini trial kita hanya bisa membuat 3 room. Jadi kalau misalnya sudah hapus aja Bapak Ibu ya, tinggal dihapus. Nah, ini sudah ada. Nah, kita buatkan yang yes delete room, oke? Okay? Nah, kita buatkan di sini Bapak Ibu create room, oke? Okay? Nah, kita buat namanya room name, misalnya kita buat ruang para
bintang ya, ruang para bintang 1 ya. Oke, room password misalnya kita buat di sini roomnya kita buat aja karena ini nanti akan di-share ke siswa ya. Ruang 1 gitu aja ya. Oke, promote guest artinya ini kita promosikan ke tamu. Nah, promote guest role. Nah, kita di sini partisipasinya kita boleh pilih 40 orang atau 30. Nah, ya kan. Jadi kalau siswa kita 40 orang ya kita buat 40 gitu. Nah, oke, kita buat misalnya 40. Nah, jadi dari sini kalau misalnya ada mau diatur di sini boleh. Nah, ini advanced setting, allow invite artinya bisa diizinkan untuk mengundang, allow embedding, allow room looking. Nah, ini nah silakan di allow kalau misalnya allow anyone with moderator or admin status to look the room. Jadi aslinya dikunci ya. Nah, oke, nggak usah, kita langsung create ya. Oke, nah ini visit the room. Kita langsung visit the room. Nah, ini dia sudah kita terhubung ke ruangannya, ke kelasnya. Nah, inilah tampilannya Bapak Ibu. Kita lihat. Nah, nanti Bapak Ibu akan muncul seperti ini, ya kan? Nah, jadi Bapak Ibu perhatikan di sini. Nah, ini Scribbler.com demo ya. Jadi di sini ada kunci. Nah, di sini klik the look icon in the address bar. Jadi di sini harus diklik choose size setting, change the setting to allow place, close the tab. Nah, jadi perhatikan caranya Bapak Ibu. Pertama, nanti yang di sini munculnya seperti ini. Kita kan mau pakai yang Chrome misalnya kan. Jadi kita lock icon yang di sini. Nanti kita pilih setting, kemudian allow place, baru close, nah baru reload. Oke, kita coba ya. Ini kita klik. Nah, di sini ada namanya site setting. Jadi kita klik site setting. Oke, maka muncul di sini Bapak Ibu, kita lihat. Nah, ini muncul, kita cari yang place. Nah, ini di sini masih tertulis namanya block default. Jadi kita klik di sini allow. Oke, kita allow. Baru kemudian kita sudah oke kan ini. Baru kemudian kita coba out kan, ya kan? Oke, kita out. Oke, baru kemudian kita coba di sini. Ini tadi sudah reload. Oke, kita klik reload sudah. Nah, jadi dia akan muncul ya. Nah, sudah kita buatkan, kita akan muncul ini dia. Scribbler.com PTW 9Z1H6. Oke, kita tunggu Bapak Ibu. Nah, tadi kita ingat jangan lupa kunci yang tadi yang kita buat ya kan, ruang 1 ya. Ruang 1 gitu kan, submit. Oke. Nah, jadi kita jangan lupa mengingatkan password yang tadi kita buat. Nah, ini dia Bapak Ibu. Jadi inilah tampilan yang muncul di kelas kita hari ini gitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu saya akan perkenalkan satu persatu fiturnya. Ini dia memotong ya kan, ini dia mengcopy, ini paste, ini undo, ini redo, ini hard delete, ini flip horizontal, flip vertikal, clear all fakes, ini kunci ya, ini buka, ini clear fake. Ini misalnya mau ngambil text snapshot artinya kita kamera, ini PDF, ini fungsinya boleh dilihat di sini. Nah, jadi Bapak Ibu bisa misalnya menggunakan fungsi-fungsi matematika, boleh juga PDF, export to PDF boleh. Nah, jadi misalnya di sini juga ada Wolfram ya kan, ini kita lihat ada fungsi-fungsinya. Ada math di sini boleh kita gunakan ya kan. Nah, jadi apa itu bisa gunakan. Ada fungsinya juga di sini trigono ya kan. Nah, ini lengkap semua Bapak Ibu. Tinggal nanti Bapak Ibu menggunakannya sendiri ya. Jadi sangat banyak nih. Oke, kalau misalnya kita mau tambahkan ya kan silakan ya. Nah, kemudian yang ini bisa kita ganti tampilannya Pak Ibu. Yang ini clear maksudnya bersih, tapi kalau kita mau ganti ini, jadi dia tampilannya berubah whiteboardnya. Jadi kalau misalnya kita agak lebarkan sedikit, nah ini kita ganti, bisa kita ganti gini juga boleh.
Nah, ini juga makin besar juga boleh. Kita mau ganti papannya warna biru misalnya kan. Nah, tapi nggak nampak nanti kan. Ini hijau ya, ini hitam. Nah, jadi Bapak Ibu tinggal terserah mau ganti gimana, terserah lah ya. Nah, oke. Kemudian Bapak Ibu bisa gunakan inilah. Nah, jadi saya rasa nanti tinggal Bapak Ibu mengotak-atiknya sendiri. Kita akan gunakan ya. Jadi yang ini fix ya kan, boleh kita ganti scrolling atau scale ya kan, boleh diganti. Nah, yang ini bisa kita lihat select, ini kan memilih. Nah, yang ini adalah pulpen. Jadi kita bisa ganti-ganti warnanya di sini. Nah, ini di sini ya, ini. Jadi seperti ini Bapak Ibu ya. Nah, jadi kalau misalnya Bapak Ibu mau menghapus, ya kan boleh kan dihapus di sini nih. Nah, dihapus di sini nanti ini clear all fake ya kan. Nah, ini dia. Oke, jadi kita tulis misalnya soal ya kan, di sini 3x ditambah 10 sama dengan 8. Nah, berarti 3x sama dengan 8 kurang 10. 3x sama dengan min 2, x sama dengan min 2 per 3 gitu. Jadi ini sangat membantu kita dalam mengajar gitulah. Nah, kemudian di sini ini namanya smooth pencil. Nah, di sini ini kecil dia nih. Ya, Bapak Ibu. Nah, ini. Kemudian yang ini bisa kita hapus ya. Nah, kemudian kalau Bapak Ibu misalnya mau menggunakan tulisan, silakan Bapak Ibu tinggal ganti hurufnya di sini, baru tinggal ketik di sini aja, misalnya J J J J J Y Y Y Y gitu ya, boleh. Nanti tinggal tarik di sini aja. Nah, ini perbesar, udah selesai. Oke. Kemudian Bapak Ibu misalnya membuat garis ini, misalnya. Kemudian setelah itu kita klik di sini, baru ini. Klik di sini, ya kan? Nah, ini seperti ini. Jadi bisa. Kemudian Bapak misalnya membuat segi 4, ya kan? Nah, boleh diganti warnanya, misalnya putih, oke, supaya nampak ya. Kemudian kalau misalnya hijau gitu ya. Yang ininya misalnya bisa dilihat ya, ini sudah. Oke, yang ini line-nya warna apa? Misalnya warna biru bisa kita ganti-ganti lah, ya. Oke, baru kita mau buat bulatan juga boleh. Kita ganti ini warna putih. Ini boleh kita ganti jadi hijau. Fill-nya ini dia nih. Oke, bisa. Kemudian ada segitiga, ada segi 6 seperti ini, boleh. Segi 5 ini ya, segi 6 ya. Segi 6, 5. Oke. Segi 5. Boleh kita ganti ini, terserah Bapak Ibu, tinggal mengganti-ganti aja gitu ya. Oke. Ini kalau misalnya Bapak Ibu misalnya membuatnya nih. Nah, ini bisa kita buat seperti ini. Ibaratnya macam apa itu? Stabilo gitulah, tapi stabilonya agak hilang-hilang gitu. Oke. Nah, ini stempel ya, jadi stempel di sini. Oke. Nah, oke. Nah, ini hanya menggerakkan ya. Nah, ini. Oke. Nah, jadi kita klik di sini, ini sudah ya. Oke, saya buatkan seperti ini Bapak Ibu, mudah-mudahan nanti bisa dimanfaatkan. Nah, jadi inilah cara daripada penggunaan Scribbler. Nah, ada lagi yang perlu Bapak Ibu ketahui di sini, ya kan? Ini bahasanya. Nah, di sini ada bahasa. Memang ketepatan di sini kayaknya bahasa Indonesia gak ada gitu ya. Jadi Inggris aja. Nah, yang ini memperbesar ya. Nah, ini kita memperbesar. Nah, jadi allow full. Jadi kalau kita mau fullkan ini, tapi kalau enggak ini aja cancel. Oke? Nah, kita di sini Bapak Ibu ada yang perlu lagi room option. Nah, yang ini send invite. Nah, send invite artinya mengirimkan undangan. Jadi kalau kita kirim undangan, nah masukkan dia nama siswanya, kemudian emailnya apa, baru email to invite. Nah, kalau sudah dimasukkan langsung send invite gitu ya.
Nah, oke. Nah, di sini invite other user to this room. Enter one or more email address below. Jadi bisa dimasukkan juga banyak email gitu ya. Nah, kemudian embed this room. Nah, yang ini bisa digunakan kalau misalnya kalau yang ini kan kita langsung membuat gambarnya muncul, misalnya kita tampilkan di website gitu ya. Jadi bisa kita gunakan. Nanti saya coba buatkan di website ya. Nah, kemudian di sini sudah kita buat cara masukkannya. Kalau Bapak itu misalnya mau logout di sini. Nah, oke. Kemudian kalau tadi kita hapus ini, boleh kita clear. Yes, oke. Nah, jadi misalnya seperti ini. Kalau nanti Bapak Ibu misalnya membuatkan PDF ya. Nah, di sini gambar-gambar yang ada di sini boleh kita jadikan PDF. Misalnya seperti ini ya, saya coba. Nah, 3x tambah 6 gitu ya. Atau Bapak Ibu misalnya gambar. Nah, ini kita buat PDF. Nah, ekspor. Jadi sekarang ini sudah berubah menjadi PDF gitu ya. Nah, ini sudah berubah menjadi PDF. Nah, di sini kita tinggal simpan gitu. Jadi berikan namanya, dia sudah jadi PDF gitu. Jadi Bapak Ibu bisa lebih gampang gitulah. Jadi di sini sangat mudah semuanya. Oke. Nah, ya. Berikutnya ada di sini yang namanya alfa. Jadi di sini satuan-satuan misalnya seperti ini. Kalau kita misalnya belajar fisika kan, jadi kita bisa tentukan. Nah, misalnya kalau fisika kita tampilkan misalnya hukum Ohm. Jadi hukum Ohm di sini muncul di sini. Jadi kita langsung submit. Jadi ketika kita sudah submit, maka di sini akan muncul hukumnya gitu. Jadi kita tinggal jelaskan gitu ya. Nah, jadi sangat mudah dalam menggunakan ini. Jadi tinggal sebenarnya kita tinggal menggunakan secara detail aja. Nah, berikutnya setelah ini, nah di sini banyak Bapak Ibu ya, tinggal diklik-klik aja di sini gravitasi calculation bisa. Nah, ini tinggal ada di sini submit, oke, ini X kan. Oke. Jadi sini dia. Nah, kemudian Bapak Ibu misalnya mau menggunakan chat gitu ya. Nah, di sini boleh kita klik misalnya chatnya hi gitu ya. Nah, di sini. Jadi boleh kita chat juga ya, silakan di chat Bapak Ibu. Nah, jadi adminnya di sini ruang para bintang ya kan. Kemudian nanti kalau misalnya siswanya masuk bisa kita lihatkan di sana. Nah, jadi oke, sekarang kita coba lihat di sini, kita send invite ya. Kita buat namanya Jibang ya kan. Nah, kemudian your name, kemudian email kita ya, email kita. Nah, di sini emailnya adalah tadi kan emailnya Edison ya, Edison Hutagaol. Oke, baru kita send ke email yang mau kita kirimkan di sini. Jibang Pardamaian gmail.com ya. Oke, ini kita send, ini kita ganti aja. Oke, nah ini kita send. Oke, baru kita lihat ini kita close, sudah berhasil ya. Oke, coba kita perhatikan. Nah, di sini bisa kita lihat. Oke, ini. Di sini bisa kita lihat ada Edison invite you, karena kita klik aja. Nah, di sini bisa langsung kita join ya. Nah, langsung kita klik saja. Nah, jadi kita disuruh juga untuk menekan ini, ya kan? Kita tekan site, oke, kemudian oke, allow ini, flash, allow, oke, sudah, baru kita reload.
Nah, sekarang kita sudah masuk. Oke, kita coba lihat. Kita perhatikan. Kita tunggu sebentar. Nah, ini kita masuk pakai password yang tadi. Oke, ruang 1. Nah, di sini sudah muncul sign in ya, sign in as a guest. Berarti misalnya kita buat di sini namanya Jibang misalnya gitu ya. Oke. Nah, remember. Oke, ini sudah yes, sign in. Nah, ini dia sudah masuk Bapak Ibu. Nah, sekarang siswanya sudah tambah di sini namanya Jibang partisipan ya. Jadi kita boleh misalnya menuliskannya. Kalau misalnya kita tulis di sini juga boleh. Nah, ini siswa, ini siswa ya. Nah, jadi kemudian kalau misalnya dia mau chat juga boleh di sini. Iya, Pak, misalnya gitu ya. Oke. Nah, ini. Jadi dia ini tanda siswanya ini. Oke, warna pink ya. Jadi tulisan siswanya warna pink nih. Oke. Nah, jadi sekarang misalnya seperti itulah cara menggunakannya. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu bisa memahaminya, tinggal dipraktekkan. Nah, semoga bermanfaat Bapak Ibu. Terima kasih, semoga sukses. Sampai jumpa di tutorial-tutorial terbaik berikutnya. Terima kasih.